Itu benar-benar parah banget guys. Hai guys, thank you udah ngeklik video aku ini. Di video sebelumnya aku pernah ceritakan aku pernah disatu rumahkan dengan istri pertamanya. Kali ini aku bakal ceritain detail gimana ceritanya aku disatu rumahkan dengan istri pertamanya. Dia menikah resmi, wanita. Jangan kemana-mana, oke? Selamat menyaksikan. Di video sebelumnya aku pernah ceritakan pertengahan skripsi aku ke Bali. Jadi waktu itu aku pingin jadi drag queen gitu. Nah di Bali itu ada resto bar yang bernama Bali Beach Sex. Nah seperti ini resto barnya. Jadi saat itu aku kan lagi nggak show karena bukan jadwalnya pada saat itu. Nah aku lagi ngeliatin drag queen untuk pembelajaran show aku ke depannya. Aku kan pakai baju bebas ya kan, aku hanya pakai kaos dan hot pants pada saat itu. Dan make up juga tipis lah gitu. Pada saat itu aku kan mau ngerokok. Aku mau pinjem korek ke pegawai resto bar tersebut. Pada saat aku mau pinjem korek, ada laki-laki yang duduk tepat di belakang aku. Dia asli Bali. Aku ngobrol lah dengan dia. Dia tanya, "Mbak kesini dengan siapa?" Aku bilang, "Dengan temen aku yang lagi show di sana." Dia tanya, "Emang Mbak kerja di mana?" Aku jawab, "Aku kerja di sini." Dia seketika skip ya kan. Dia tanya lagi, "Maaf ya Mbak, bukannya di sini tempat waria show?" Dia bilang gitu. Aku jawab dong. Terus Mas pikir apa? Usut punya usut, dia nggak tahu bahwa aku transgender, bahwa aku itu waria. Dia nggak tahu. Udah aku basa-basi ngobrol, aku tanya sama dia, "Emang Mas kerja di mana?" "Aku pegawai proyek." Dia bilang gitu. Dari pakaiannya juga masuk akal sih, dan dari wajah dan semuanya juga jelek. Dia itu berwajah jelek dan pakaiannya lusuh. Masuk akal sih kalau dia pegawai proyek ya kan. Bukan aku memojokkan, cuman itu kenyataannya pada saat itu. Lalu kita basa-basi ngobrol. Show-nya beres, aku ke belakang panggung kan ke temen aku. Nah udah dari situ aku melanjutkan ke fest bar yang ada di Dianapura atau Jalan Seminyak. Ternyata dia ngikutin aku dari belakang dan dia ngeliatin aku selama di sana dari jauh. Udah dari situ pada saat di Bali Beach Sex itu kan aku sempat tukeran nomor dengan dia. Pada saat tukeran nomor, besoknya dia itu ngontek aku dari SMS waktu itu. Terus dia nge-text aku seperti ini, "Mbak udah bangun lagi apa?" Beberapa kali aku nggak bales ya kan. Kesekian kalinya dia ngechat aku, dia ngomong seperti ini, "Mbak lagi apa? Boleh nggak aku nganterin makanan aja?" "Nggak apa-apa deh, aku balik lagi." Ya udah deh, aku pikir dia hanya nganterin makanan kan. Nah singkat cerita aku ketemu dengan dia. Pada saat ketemu udahlah aku nggak enak kan. Dia masuk kamar aku dan aku kan waktu itu baru beberapa hari aku buka kamar di Bali. Aku baru buka kos waktu itu. Nah dia tanya, "Mbak baru buka kamar? Mbak baru pindah di sini?" "Iya," dia aku bilang gitu. Nah di situ kan cuma ada kasur aja, nggak ada TV, nggak ada apa-apa. Dia bilang gini, "Nanti hari Rabu aku bawain TV, mau nggak?" Aku pikir ya lumayan ya kan, ya udah bawain aja. Ternyata 3 hari lagi dia datang tuh ke kosan aku dan dia bawain TV ke aku waktu itu. Singkat cerita, aku itu kan banyak kencan dengan banyak bule dan banyak laki-laki. Nah dia nggak ada nembak sama aku. Entah itu trik, entah itu alami, entahlah ya, aku nggak tahu. Pada saat aku banyak berkencan dengan laki-laki, dia itu ngasih kebutuhan aku atau ngasih semua yang aku butuh. Jadi isi kosan selain TV yang dia kasih, dia ngasih bupet, dia ngasih menuhin kosan aku komplit lah, sampai piring semua dia penuhin tanpa nembak aku waktu itu. Nah pokoknya segala kebutuhan aku dia penuhin. Udah dia penuhin kebutuhan aku, dia bayarin kosan aku juga. Singkat cerita, suatu hari dia ngajak aku jalan. Pada saat dia ngajak aku jalan, dia bawa mobil tuh. Nah pada saat dia bawa mobil, aku tanya, "Mas ini mobil siapa?" "Ini mobil bos," dia bilang gitu. Aku pikir kok bisa ya, tapi udahlah ya, aku berpikir positif aja. Nah aku kan sedikitnya udah ada jatuh hati tuh sama dia karena sebagai pegawai proyek yang uangnya terbatas, dia mau menuhin kosan aku yang gak sedikit. Jadi mulai dari kasur, meja rias, semua rak piring, semuanya dia penuhin ya kan.
kan. Pokoknya satu isi kosan dia penuhin, sampai uang salon, terus biaya shopping aku dia penuhin waktu itu tanpa dia nembak ya kan. Dan kalau misalnya aku lagi butuh jalan dan aku lagi pengen ke pantai karena aku penat pada saat itu, 5 menit dia tiba-tiba ada di kosan aku. Udah gitu singkat cerita aku udah gak ada perasaan dong sama dia. Pada saat jalan, aku jalan lah waktu itu ke Ubud, terus ke tempat wisata gitulah di Bali ya kan yang dingin. Nah aku udah makin jatuh hati kan sama dia. Pada saat aku udah mulai jatuh hati sama dia, aku tuh udahlah ya, aku bilang sama dia, kayaknya aku nggak akan kencan sama laki-laki lain lagi, kayaknya aku mau sama Mas aja. Nah udah seperti itu, pulang dari aku jalan sama dia, aku diajaklah ke rumahnya, rumah yang lagi dia bikin. Aku bengong dong, tuh rumah ablak-ablak besar banget gitu. Pada saat aku diajakin ke situ, dia bilang, inilah proyek yang selama ini aku kerjain dan ini rumah yang lagi aku bangun. Dan aku pingin kamu tinggal di sini, dia bilang gitu. Oh my god, aku bilang kan, aku kaget lah pada saat itu. Aku kan merasa dibohongi ya kan. Aku taunya dia itu pegawai proyek dan uangnya terbatas. Ternyata selama ini yang dia bilang pegawai proyek itu dia ngerjain proyek rumahnya dia dan itu besar banget. Ternyata dia banyak uangnya. Aku merasa dibohongi kan. Pada saat itu pertama kali aku minta putus. Kenapa aku minta putus? Karena aku merasa dibohongi sama dia. Aku merasa bukan dia yang aku cintai, tapi sosok seorang pegawai proyek yang uangnya terbatas dan bukan dia yang sebenarnya gitu. Lalu udah pertama kali aku minta putus, itu pertama kali pula dia nangis-nangis sujud sama aku untuk jangan tinggalin dia. Udah itu terjadi, pokoknya hari demi hari, singkat cerita, dia minta aku satu rumah dengan dia. Oh my god, dan apa yang terjadi? Dia minta aku untuk berpakaian laki-laki pada saat itu dan dia minta aku potong rambut. Jadi dia itu udah bukan sebatas fisik lagi cinta sama aku. Pokoknya yang penting aku jadi milik dia seutuhnya aja. Dia nggak rela aku dilihat sama orang lain. Jadi dia cemburu gitu. Dan berbarengan dengan itu, aku juga bisa dimasukkan ke rumah dia dan dibilang kepercayaannya dia. Karena aku pada saat itu lagi ngehormon, aku tuh baper edan sama dia gitu. Nah, jadi pada saat itu aku dipotong rambut dan aku berpakaian laki-laki. Pertama aku potong rambut dan berpakaian laki-laki. Hari kedua aku tuh kabur ke Bandung ya kan. Aku loncat dari pagar rumahnya dan aku kabur ke Bandung. Pada saat aku ke Bandung, dengan nekatnya aku minjem duit ke teman-teman aku 13 juta dan aku nekat ke Singapura untuk nyari duit. Nah, pokoknya singkat cerita, dalam waktu 10 hari pulang dari Singapura aku dapat uang 25 juta itu bersih ya kan. Pada saat itu pulang dari sana aku mau memulai hidup baru, cuman denger-denger dia itu katanya gila di Bali. Dia nggak mau tidur di dalam rumah karena aku denger itu dari mamah aku, karena dia ada kontekan dengan mamah aku ya kan, dan dia setiap hari ke depan kosan aku gitu. Lalu aku tuh ngedenger seperti itu, aku mau nengokin lah dia ke Bali. Karena akunya lagi ngehormon juga, kena lagi lah aku dengan dia. Pada saat itu dia kan gak mau ngelepasin aku lagi tuh. Aku hidup dengan dia lah pada saat itu ya kan selama 2 tahun. Dan aku dengan dia itu karena kejadian itu dia tanya, kamu ke Singapura mau ngapain sih? Aku jawab lah, aku mau nyari duit. Emang apa yang kamu mau? Dia bilang gitu. Aku mau mobil. Singkat cerita aku dikasih mobil lah sama dia. Aku dikasih mobil dan aku dikasih usaha pada saat itu. Usaha yang dia jalankan dia kasih ke aku waktu itu. Dan aku juga mau dikasih rumah guys. Aku menjalankan usaha dia dan usahanya itu pokoknya yang banyak kontak dengan matahari lah. Salah satunya itu ada dia tuh jual bensin, karena di Bali itu usaha-usaha apapun tuh dia ada jual bensin juga gitu di depannya. Dan itu aku ngisi bensin dong guys gitu. Aku tuh pergi ke pom dan aku tuh ngisi bensin gitu demi cinta ceritanya ya kan. Aku tuh di satu rumahin sama dia gitu, di satu rumahin dengan istri pertamanya. Dan kebayang gak sih guys,
guys, aku tuh waktu itu nganterin istrinya ngejemput mertuanya ke terminal bis. Aku tuh ngerasa, oh my god, kok aku jadi kayak pembantu gini. Aku dikasih semua fasilitas kok, tapi aku tuh merasa terkekang gitu. Aku dikekang, aku nggak bisa kemana-mana, dia nggak ngasih waktu aku main. Aku ke Circle K aja itu diteleponin sama dia. Oh my god, aku merasa terkekang banget. Yang paling bikin aku mau meledak nih kepala aku, dia selalu bahas masa lalu aku yang notabene itu sama banyak laki-laki yang tadi aku cerita. Aku tuh bener-bener nggak kuat banget pada saat itu. Aku jalani 2 tahun dengan dia. Oh my god, itu bener-bener parah banget guys. Nah, setelah 2 tahun itu, aku ngerasakan ini bukan kebahagiaan aku yang sebenarnya. Aku udah dikasih rumah, udah dikasih fasilitas, udah yang mewah gitu kan, mobil semuanya, tapi ini bukan kebahagiaan aku gitu. Berbarengan dengan itu, ternyata dia itu ada nyogok-nyogok juga ke orang tua aku gitu. Tapi pada saat itu dia tuh pelit banget sama aku. Aku ngasih sama orang tua aku aja cuman 300.000, dia tuh yang kayak nggak ikhlas gitu. Pokoknya dia tuh yang perhitungan banget gitu. Makin kesini, makin kesini, makin kesini, kelihatan kan gelagat aslinya. Dan ditambah dia tuh ringan tangan, jahat kan. Udah gitu aku tuh satu rumah dengan dia. Dan kamu tahu nggak guys, dalam 24 jam itu dia 20 jam dengan aku dan hanya 4 jam dengan istrinya gitu. Dan dia tuh sangat overprotective banget sama aku gitu. Nah, aku tuh bener-bener nggak kuat banget ya kan. Yang paling bikin klimaksnya, seperti di video aku sebelumnya aku ceritakan, aku tuh nggak kuat dia setiap hari itu ngebahas masa lalu aku. Dia pengen milikin masa lalu aku guys. Jadi dia tuh pengen miliki aku masa sekarang, masa depan, dan masa lalu aku. Nggak bisa dong setiap hari aku berantem sampai dia tuh ringan tangan dan dia tuh ngebentak-bentak aku terus setiap hari gitu. Itu yang bikin aku nggak kuat gitu. Akhirnya aku mutusin untuk kabur dari Bali, hanya bawa ongkos, hanya cukup untuk ongkos aku pesawat dari Bali ke Bandung gitu. Hanya ongkos dari Bali ke Bandung, hanya ongkos pesawat aja, tanpa apapun lagi. Dengan nekatnya aku kabur. Dan aku tuh sampai ke Bandung tuh sampai pingsan karena aku belum makan. Karena di Bali itu dari malam sampai pagi itu aku nggak makan guys gitu, karena nunggu penerbangan. Dan dari bandara Bandung sampai ke rumah itu ongkos taksi itu sampai aku dibayarin sama orang tua aku waktu itu. Dari situ aku ngemulai kehidupan aku lagi dari nol. Dan bener-bener oh my god gitu, aku tuh nekat mulai kehidupan aku lagi dari nol. Dan itu bener-bener perih guys. Dan seperti di video sebelumnya, aku sampai putus asa dan aku hampir balik lagi kembali pakai baju laki-laki. Tapi aku berdoa sama Tuhan, kalau misalnya aku balik lagi pakai baju laki-laki, berarti satu, engkau nggak adil waktu itu. Tapi ternyata jawaban Tuhan terjawab secara tidak langsung guys. Nah, seperti itu cerita aku. Dari situ aku kapok guys, bener-bener oh my god, aku nggak mau lagi terlena dengan cinta yang menurut aku belum jelas gitu. Bakal seperti apa, yang belum jelas karakternya gimana. Dan sekarang alhamdulillah dengan keadaan sekarang, walaupun perjalanan aku perih, aku bisa melewatinya sampai ke titik sekarang ini. Dan waktu itu aku merasa buang waktu banget selama 2 tahun. Dan aku berpesan sama kalian para transgender yang pakai hormon ya kan, pada saat kalian pakai hormon, jangan sampai terlena sama cinta yang karakternya belum jelas orangnya gitu. Dan sekian cerita aku. Thank you udah nontonin video aku ini. Jangan lupa subscribe, comment. I love you so much.